Inter ingin memperpanjang kontrak, Skriniar ingin bertahan, dan dari pihak Inter ingin ini agar kelar sebelum Piala Dunia. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Hari ini aku akan bikin dua video. Satu tentang update seputar Inter Milan, yang satunya lagi tentang pertandingan Inter lawan Sampdoria, prediksi, susunan pemain dan sebagainya. Tapi aku pisahkan saja karena itu kan dua tema yang cukup berbeda, supaya ya lebih terorganisir gitu. Nah, yang pertama, update dulu. Lukaku, ini kabar gembira buat kawan-kawan yang lumayan ngefans, bahkan ngefans banget dengan Lukaku. Dari Rock Nation, dia akan bertemu bukan perwakilan, bahkan presidennya langsung, Michael Jormak, sudah bertemu dengan Lukaku. Mereka dengan segala upaya akan berusaha mendukung Lukaku supaya tetap di Inter. Kalau ada yang nggak tahu, Rock ini kayak brand fashion di Amerika. Itu dia sponsornya Lukaku. Lukaku ini ambasadornya si Rock ini. Nah, ya mereka berkepentingan karena mereka punya kayak ambasador. Pas main di Chelsea kan melempem kan, nggak dimainin kan, mereka rugi juga. Nah, di Itali Lukaku main, Lukaku ganas, kan otomatis brand mereka juga terangkat. Jadi ya tambah lagi lah faktor yang akan mendukung Lukaku mungkin bisa bertahan lagi di Inter musim depan, entah gimana caranya. Kemudian soal kontrak Milan Skriniar, berita bagus juga. Kemarin aku sudah sampaikan bahwa Inter ingin memperpanjang kontrak, Skriniar ingin bertahan, dan dari pihak Inter ingin ini agar kelar sebelum Piala Dunia. Jadi ya mungkin ada kemungkinan dalam satu minggu ini, minggu depan, dalam minggu depan ini sudah kelar urusan kontrak segala macam. Dan kayaknya 90% kemungkinan ban kapten itu akan dipegang Skriniar, karena dari fans sangat mendukung, kemudian dari ruang ganti juga semua sangat sangat respect dengan Skriniar. Kalau Skriniar yang ngomong semua dia ngedengerin, nggak ada yang berani ngebantah. Ini juga kan karena Skriniar sudah lama di Inter. Yang lebih lama dari Skriniar di Inter itu paling cuma D'Ambrosio sama si itu Brozovic aja. Tapi kalau antara Brozo dan Skriniar, kayaknya aku sih lebih pilih Skriniar. Dan dari manajemen juga memang merasa Skriniar lebih pantas. Itu soal Skriniar. Kemudian next, ini kembali kita digoyang. Ingat dulu digosipkan Gosens bakal ke Leverkusen, toto nggak ada apa-apa, dan Gosens juga sudah membantah. Nah, sekarang lagi dihembuskan. Robin Gosens unhappy and he isn't playing ahead of Federico Di Marco and could join Bayer Leverkusen in January. Jadi Gosens nggak happy, dia tidak bermain, maksudnya dia tidak ditempatkan lebih tinggi dalam pecking ordernya, dalam starting line up dibandingkan Di Marco, dan bisa join Bayer Leverkusen di Januari berdasarkan report dari Italian media. Tahukah Anda apa medianya itu? Tentu saja Tuttosport, koran yang berbasis di kota Turin, kotanya Juventus. Dan lagi-lagi ini nggak ada sumbernya siapa, ini murni spekulasi mereka aja buat ngegoyang suasana ruang ganti Inter. Ruang ganti Inter kan sekarang kembali lagi sangat kondusif kan. Orang-orang udah nggak pada protes, nggak pada komplain sesama pemain. Sekarang digoyang nih, katanya Gosens komplain. Padahal dari Gosens nggak ada ngomong apa-apa soal nggak happy ini. Kalau kita tentunya ngerti ya, semua pemain yang tidak menjadi pilihan utama ya pasti ada ketidakpuasan kan, ini wajar aja. Tapi masalahnya kan apakah dia apakah dia ngebacor kesana kemari di media? Kan enggak. Itu sih, ini cuma lagi-lagi kita mesti tabah untuk menghadapi isu-isu kayak gini. Kemudian next, soal Joe Mario ini, Sporting CP mereka minta kompensasi 30 juta karena Mario transfer ke Benfica.
Nah, tapi memang di klausul mereka ketika kita ngambil Joao Mario itu 40 juta Pak, dan itu ngeflop parah. Ada klausul bahwa Inter nggak boleh ngejual ini pemain ke saingannya Sporting CP. Nah, tapi seingatku Inter sudah memutus kontrak dengan Joao Mario. Jadi statusnya dia tuh free agent. Terserah dia mau join yang mana. Kayaknya Sporting CP mencoba mencari celah aja sih. Tapi ini kayaknya udah nggak mungkin tembus. Cuma sekedar aja apa? Sekedar kerikil aja. Kemudian next, Edin Dzeko. Ini buat kawan-kawan yang Dzeko ini kan salah satu pemain yang diperlakukan secara tidak adil ya. Banyak sekali yang menghujat, banyak sekali yang memaki, mencaci, dan aku sering memberikan pembelaan sampai aku dibilang, wah ini lawyernya Dzeko juga. Kenyataannya memang Dzeko itu secara fisik memang sudah kendor banget, tapi dia masih sangat handal di udara. Dia masih punya positioning yang sangat oke, dan di musim lalu ketika dia turun ke lapangan tengah, dia bisa jadi playmaker ketiga Inter Milan setelah Brozovic, setelah si Hakan, bahkan setelah Bastoni juga. Jadi kita punya banyak pemain yang bisa memainkan tempo, dan salah satunya Dzeko ini dia bisa ikut sangat aktif di build up serangan. Nah, musim ini semua bilang, waduh Dzeko lepas aja. Ternyata Dzeko ngotot. Waktu itu banyak yang menghujat Dzeko, ingat nggak? Dzeko ingin bertahan, ingin membuktikan bahwa dirinya itu belum habis. Dan ternyata betul. Ini aku bahas soal Dzeko ya. Satu-satunya pemain Inter, striker Inter yang mencetak gol dan mencetak direct contribution lebih banyak dari Dzeko itu cuma Lautaro Martinez. Lautaro Martinez dia mencetak 6 gol di Liga Italia di Serie A, kemudian 1 gol di Liga Champion, total 7 gol. Sedangkan Dzeko dia mencetak total 6 gol, tapi di Liga Champion dia mencetak 3 gol. Jadi lebih banyak dari Lautaro Martinez, karena kemarin kan dia nyetak 2 gol. Di Liga Italia dia cetak 3 gol. Nah, kalau kita hitung bersama asisnya, total Dzeko itu ada 2 asis di Serie A, 1 asis di Champions League. Jadi kalau kombinasikan dengan golnya itu dari contribution dia itu 9. Dibandingkan Lautaro 11. Ini jauh dari kata jelek, Pak, untuk pemain yang umurnya sudah 36 tahun. Kalau kita ngitung direct contribution, ada satu lagi pemain yang ada di atas Dzeko, yaitu Nicolo Barella. Tapi Nicolo Barella ini kan prime-nya, dia umurnya berapa? 26 apa 25? 25 kayaknya. Jadi wajar kan? Tapi ingat, Dzeko ini 1 dekade lebih tua dibandingkan Barella. Barella itu sekedar kawan-kawan tahu aja, 10 direct contribution, itu ada 5 gol di semua kompetisi ya, 5 gol, 5 assist. Sedangkan Dzeko di semua kompetisi dia 6 gol, 3 assist. Jadi cuma kalah 1 biji doang dengan Nicolo Barella. Dan karena performa dia yang aku bisa bilang luar biasa ya musim ini, mengingat dia cuma 36 tahun dan kita dapatnya gratisan, kemungkinan ada dia memperpanjang kontrak. Saat ini gaji Dzeko itu sekitar 5,5 juta. Ada kemungkinan dia memperpanjang kontrak 1 tahun, tapi gajinya turun. Kalau aku sih sangat setuju. Sangat setuju. Kemudian ini berita lucu nih. Juventus, Pak. Juventus have Calciopoli appeal to have Inter stripped of 2006 Serie A title, thrown out of court and deemed inadmissible. Jadi Juventus tuntutan appealnya Juventus untuk supaya title Serie A Inter yang tahun 2006 itu direbut, ditarik, itu ditolak oleh pengadilan. Ini kan Juventus sudah beberapa kali dia mengajukan semacam tuntutan, appeal namanya. Appeal itu bukan tuntutan ya, apa sih? Ya appeal namanya. Appeal untuk Serie A supaya mencabut ininya Juventus, ini ya Inter, gelar juara Inter. Nah, sekarang dia lagi. Nah, tuntutan kali ini dilakukan di Regional Court in Lazio. Tapi itu juga sudah ditolak. Karena ya
apa, emang dasarnya nggak jelas gitu loh. Aduh sudahlah, malas aku kalau ke Juventus ini. Mereka sekarang lagi terseok-seok di liga, padahal habis belanja besar-besaran itu eh biar ada aja ikut ribut-ribut gitu loh. Oke, itu tadi beberapa update. Nah, sekarang ada beberapa rangkuman yang sangat menarik. Ini aku ambil dari Sempre Inter. 5 things we learned from Inter this week. Dengan tagar utamanya, bukan tagar ya, apa? Tag utama itu Federico Di Marco doing his best to keep Robin Gosens on bench. Jadi Di Marco melakukan hal yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk menyimpan Gosens di bangku cadangan. Nah, ini menurutku apa ya? Persaingan yang sehat, tapi kita itu ntar. Yang pertama dari Henrik Mkhitaryan coming good. Saat Inter mengambil Mkhitaryan dari Roma, banyak yang udah wah ini bagus nih, karena Mkhitaryan ini kan memang ininya Roma, nyawanya Roma musim lalu. Mourinho juga sebenarnya nggak rela si Miki itu pergi, tapi ya Miki memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak dan kita dapat gratisan. Lumayan banget. Sempat di awal musim penampilannya kurang meyakinkan, tapi itu kan karena dia sempat cedera juga. Dah, aku juga sempat bilang bahwa di antara 3 gelandang itu Hakan, Barella, dan Miki, ini Miki agak keteteran, tapi at least dia bisa mengimbangi dengan, kalau kawan-kawan ingat aku menjuluki dia safe passernya Inter, dimana Hakan jadi regista, tapi Hakan justru lebih banyak melakukan umpan-umpan berbahaya. Sedangkan ketika bola itu ke Miki, dia banyakkan yang ngasih umpan-umpan aman aja, sekedar menjaga alur bola itu supaya tetap mengalir gitulah. Nah, sekarang terutama 2 pertandingan terakhir Mkhitaryan step up his game lagi, nyetak gol back to back lawan Pilsen dan kemarin sebelum lawan Pilsen lawan Fiorentina dan lawan Pilsen. Ini oke banget. Jadi sekali lagi, karena Inter bermain dengan sangat bagus dengan 3 gelandang ini, nanti Brozo kembali berarti kita ada 4 pemain yang bagus. Lini tengah kita aman. Ikut soal Mkhitaryan yang kedua, Bastoni back in form. Nah, Bastoni ini kan kemarin sempat ada isu dia mau dibeli sama apa ya, kalau nggak salah sama City sama Liverpool juga. Liverpool kan dia banyak main umpan-umpan lambung gitu, tapi Bastoni stay di Inter. Nah, kemungkinan ini ada mempengaruhi juga karena waktu itu kencang banget akan ada pemain bintang dijual. Sempat Bastoni itu ada cedera juga, beberapa kali dia kena flu dan performa dia ngek-ngok. Tapi sekarang 2 atau 3 pertandingan terakhir Bastoni penampilannya sangat bagus. Bahkan kemarin lawan Pilsen luar biasa, umpan-umpan lambung dia kelihatan banget, berbahu-membahu dengan Di Marco. Bastoni is back, saudara-saudara, mantap. Kemudian yang ketiga, Di Marco ini yang tadi melakukan yang terbaik untuk menyimpan Gosens di bangku cadangan. Ya gimana, walaupun aku dulunya berpendapat bahwa Di Marco ini super sub, cuma ya kembali lagi, Gosens sebelum kembali ke performa terbaik dia, mau nggak mau harus diakui sekarang antara Gosens dan Di Marco ya bagusan Di Marco. Walaupun ada satu keunggulan Gosens, yaitu Gosens lebih unggul di udara, dan 2, Gosens lebih unggul dalam bertahan. Tapi ini tidak cukup untuk menggeser posisi Di Marco. Walaupun kemungkinan nanti lawan Sampdoria bisa jadi Gosens yang jadi starter. Itu soal Di Marco dan Gosens ini bukan salah Inzaghi, tapi memang performa Gosens yang masih kalah sama Di Marco. Kawan-kawan setuju kayaknya ya, Di Marco memang lebih layak jadi starter secara umum. Nah, yang kemudian yang keempat, Zeko. Tapi ini Zeko kan sudah aku bahas, jadi nggak akan terlalu banyak. Intinya Zeko menepati janjinya untuk menunjukkan bahwa dia belum habis. So far performa Zeko luar biasa. Nah, yang terakhir yang kelima, Simone Inzaghi has the European touch. Apa yang gagal dilakukan oleh Conte berhasil dilakukan oleh Simone Inzaghi dengan skuad yang lebih jelek dibandingkan yang dimiliki Conte. Ingat, Inzaghi melakukan ini, lolos ke 16 besar ini maksudnya tanpa Hakimi, tanpa Eriksen, tanpa Lukaku.
luar biasa banget kan. Jadi ya mungkin ini salah satu yang menyebabkan aku dari dulu pertahankan Inzaghi ketika orang rame banget, wah Inzaghi out, Inzaghi out, Inzaghi out. No, aku tetap mendukung Inzaghi. Bahkan ketika waktu itu aku akui kan memang jelek mainnya Inter, tapi Inzaghi punya sesuatu yang menurutku layak untuk ditunggu gitu loh dari permainan. Dan sekarang Inter mulai bangkit, mulai makin solid. Revolusi dari gaya permainan yang mulai menunjukkan buahnya. Inter tidak lagi tergantung dari Brozovic. Oh ya, satu lagi, Inter melakukan ini tanpa Brozovic. Ini sangat penting karena di zaman musim lalu dan di zaman Conte, tanpa Brozovic Inter nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi buat kawan-kawan, ayo dievaluasi kembali ininya, apa ya, judgementnya terhadap Inzaghi. Ini loh yang sudah dilakukan Inzaghi. Memang ada periode bad episodes di awal musim, tapi sekarang sudah terlihat hasilnya. Semoga ini bisa bertahan. Aku sih mendukung selalu. Oke guys, itu untuk update seputar Inter. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.